Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Sekolah Riset, Ekosistem Penelitian Sosial Indonesia. Di video kali ini, saya, Alifa, dan teman saya, Cesa, akan menjelaskan dua teori sosial yang berhubungan dengan tokoh ikonik sosiologi, yaitu Karl Marx. Yang pertama, mari kita simak penjelasan mengenai Industrial Reserve Army yang dibawakan oleh Cesa. Industrial Reserve Army merupakan sebuah konsep pemikiran Marx di mana kapitalisme memanfaatkan surplus populasi untuk menekan harga jual atau upah buruh yang terdapat pada barak-barak industri yang dimiliki oleh kapitalis. Kenapa kapitalis bisa menekan upah buruh sedemikian rupa? Karena dari dampak jumlah surplus populasi, banyaknya pengangguran, di mana dari banyaknya jumlah penganggur ini kelak akan digunakan untuk meningkatkan kompetisi antar tenaga kerja yang berada dalam pabrik industri, antara tenaga kerja baru yang berasal dari penganggur dan tenaga kerja lama, dan kemudian menyebabkan kapitalis dapat menghindari kenaikan upah tenaga kerja. Malahan semakin lama gaji buruh semakin murah karena adanya surplus populasi dalam masyarakat, yang kemudian menyebabkan pihak kapitalis dapat meningkatkan laba yang mereka peroleh. Kemudian, dalam relasi produksi sistem kapitalisme, tenaga kerja sebenarnya dibagi menjadi dua oleh Marx, yaitu tentara pekerja atau Army of Labor dan tentara cadangan industri atau Industrial Reserve Army. Tentara pekerja merupakan buruh-buruh yang bekerja di barak-barak industri atau sebagai pekerja formal, di mana mereka mempunyai hak untuk mendapat gaji di atas rata-rata, mendapatkan jaminan kerja, keamanan kerja, dan kondisi yang layak. Sedangkan tentara cadangan industri atau Industrial Reserve Army memiliki kondisi hidup yang memprihatinkan, sehingga mereka terus berharap agar dapat menjadi pekerja tetap. Akumulasi modal menurut Marx telah menciptakan Industrial Reserve Army, di mana para tenaga kerja cadangan atau biasa disebut dengan tenaga kerja prekariat ini juga identik dengan kerentanan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi terhadap uh, sistem kapitalisme. Karena sejatinya kelas ini merupakan hasil dari surplus population of the unemployment yang menyebabkan mereka memiliki nilai tawar yang rendah dan kemudian mengakibatkan pihak pemilik modal dapat dengan mudahnya menekan serendah-rendahnya gaji mereka, lepas tanggung jawab terhadap jaminan sosial mereka, serta kesehatan mereka dan kontrak kerja yang bersifat tidak menentu, yaitu rawan pemecatan. Hal ini juga diperparah dengan majunya teknologi yang mempunyai andil besar terhadap proses penekanan gaji buruh yang semakin murah lagi terhadap pekerja prekariat, semakin banyak jumlahnya. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Alifa mengenai pemaparan post-Marxism. Oke, terima kasih Cesa. Sekarang saya akan menjelaskan soal post-Marxisme. Post-Marxisme atau Marxisme post-strukturalis merupakan istilah yang pertama kali muncul dalam buku Hegemony and Socialist Strategy oleh Laclau dan Mouffe pada tahun 1985. Mereka berpendapat bahwa teori Marxis klasik perlu dilengkapi dengan pandangan postmodern. Marxisme tradisional menekankan pada perjuangan kelas antara pemilik modal yang kaya dan buruh yang miskin. Sementara post-Marxisme berfokus pada ide-ide yang notabene lebih baru, seperti pemisahan kelas berdasarkan ras, etnik, dan orientasi seksual dalam masyarakat modern. Laclau dan Mouffe menganggap bahwa Marxisme perlu disatukan dengan gerakan politik lain yang muncul di akhir abad ke-21 seperti feminisme, gerakan pro-lingkungan atau environmentalisme, dan gerakan hak-hak minoritas, etnik rasial, atau orientasi seksual lainnya. Jadi, post-Marxisme ini lebih interseksional. Post-Marxisme dapat dibedakan dari neo-Marxisme karena neo-Marxisme dipengaruhi oleh teori Weberian, sedangkan post-Marxisme menggabungkan filosofi Marx dengan ide-ide post-strukturalis. Salah satu ide yang didukung oleh post-Marxisme adalah demokrasi radikal. Laclau dan Mouffe memandang demokrasi radikal dengan perspektif agonisme, yang mengklaim bahwa demokrasi radikal bergantung pada adanya perbedaan atau oposisi. Agonisme mempercayai bahwa
konflik politik bersifat permanen dalam masyarakat, tetapi konflik tersebut dapat disalurkan dengan baik-baik. Ada arena untuk konflik yang bersifat sipil. Mereka berargumen bahwa dalam demokrasi liberal maupun demokrasi deliberatif, selalu terjadi penindasan pada perbedaan opini, kelas, gender, dan bermacam kategorisasi lain dalam upaya membangun konsensus. Dalam perspektif agonistik, diperlukan persatuan dari kelas yang beragam, kelas kerah putih, kerah biru, serta sektor bisnis-bisnis kecil, dan perjuangan ideologi yang beragam lain seperti feminisme, anti-rasisme, anti-perang, dan ekologi atau lingkungan yang tidak bisa semata-mata dilihat sebagai perjuangan antar kelas. Kenapa tidak bisa dilihat sebagai cuma kelas? Karena identitas yang berbeda-beda itu mengalami penindasan yang berbeda-beda juga. Penindasan rasial misalnya berbeda dengan penindasan orientasi seksual. Jadi, nilai yang menjadi tujuan dari demokrasi radikal adalah nilai kesetaraan dan nilai kebebasan. Makanya, Lakow dan Mouffe percaya bahwa posisi sayap kiri seharusnya bukan melepaskan ideologi demokrasi liberal, tapi mendalami dan menggali demokrasi tersebut hingga ke akar-akarnya untuk memastikan semua suara dapat didengar. Demikian presentasi dari saya. Hai Sobat Riset, cukup sekian pemaparan materi dari kami, dari Sekolah Riset. Kami mohon undur diri ya, terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Bye-bye.